Lebaran jadi bumil super aktif. Ya, indahnya lebaran perdana Ria Ricis dan Teuku Ryan tahun ini, selain karena lebaran perdana dengan status baru sebagai suami istri, juga karena keduanya kini tengah dikaruniai calon anak pertama dalam kandungan Ricis yang mau memasuki usia 6 bulan. Dalam kondisi tersebut, Ricis dan Ryan akan mudik ke kampung halaman sang suami di Aceh. Maka ini lebaran perdana Ricis bersama keluarga sang suami dan lebaran perdana jauh dari keluarga dan ibundanya di Jakarta. Lantas benarkah Ricis juga berencana untuk liburan ke tempat lain setelah pulang dari Aceh? Benarkah Ricis sudah tampak ikhlas ketika menyadari bahwa ini lebaran perdananya tanpa sosok sang ayah tercinta Sulianto yang telah pergi untuk selama-lamanya? Di sisi lain, Ria Ricis yang kini tengah mengandung calon buah hatinya memilih mengurangi pekerjaan karena ingin fokus menjaga kondisi calon buah hati yang kini ada dalam kandungannya. Lantas, benarkah rejeki dalam keluarga mereka justru mengalir deras melalui suaminya Teuku Ryan? Yang tahun ini mendapat banyak tawaran syuting seperti syuting film, sinetron stripping, web series, dan sebagainya. Yang mengejutkan adalah pengakuan Ricis bahwa di usia kehamilan trimester keduanya, ia sering mengalami mood swing, masih hiperaktif, hingga melakukan aksi ekstrim seperti split dan ingin selalu nempel dengan sang suami. Seperti apa pula ngidam unik Ricis yang ingin pelihara anak bebek? Benarkah ditolak sang suami? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ria Ricis memaknai Hari Raya Idul Fitri sebagai hari kemenangan di tahun ini dalam banyak hal yang patut ia syukuri. Selain menjadi lebaran pertama dengan status barunya sebagai istri Teuku Ryan, juga lebaran perdana Ricis mengandung calon anak pertama buah cintanya dengan sang suami. Maka, Ricis mengaku pada lebaran tahun ini, ia merasakan kebahagiaan luar biasa. Apalagi ia masih bisa merayakan lebaran bersama ibunda tercintanya Yunifa Lismawati. Ya, di balik kebahagiaan Ricis, ia tampak ikhlas menerima kenyataan harus merayakan lebaran perdana tanpa sosok sang ayah Sulianto yang telah pergi selamanya pada Juni 2021. Tahun ini agak sedikit beda tentunya karena kan ya seperti teman-teman tahu, terakhir Ramadan sama papa masih ada. Sekarang udah tinggal setengah nih, tinggal ibu doang. Jadi karena masih ada satu orang, masih ada setengah sayap kalau kata ibu. Jadi harus pergunakan waktu dengan baik dan benar. Itu aja sih bedanya sama kalau dulu belum ada suami, sekarang udah sama suami. Bersyukur banget, alhamdulillah dititipkan rezeki sama Allah, dititipkan suami, dititipkan kesehatan, dititipkan ibu juga yang masih sehat, alhamdulillah bersyukur banget. Maka dari itu karena Allah udah sangat amat baik ya, kita sempetin ke panti berbagi, kemarin juga kita udah bagi-bagi sembako dan lain-lain. Jadi memang wah bersyukur banget. Dan mungkin ya teman-teman tahu dulu waktu kehamilan trimester pertama emang kan yang udah ngedrop banget itu juga nggak ada apa-apanya dibanding rasa syukur yang luar biasa gitu sih. Karena di luar sana juga Ricis mikirnya banyak orang-orang yang menanti buah hati, banyak orang-orang yang mungkin sampai detik ini masih belum diberikan kesehatan atau berkumpul dengan keluarga, dan alhamdulillah Allah menitipkan pada kita, jadi kita sangat amat bersyukur. Dan tentunya mendoakan kepada teman-teman semua, pemirsa semua, semoga diberikan kesehatan, berkumpul dengan keluarga, rezeki yang lancar.
minta THR Bu. Yang pasti sangat bahagia ya, karena sekarang udah ada yang rawat. Pasti sekarang yang udah di sebelah ada yang bangunin. Senang. Sekarang udah ada suami, udah ada tugas baru. Sekarang cari pahalanya tinggal berbakti sama suami. Udah deh gitu. Pada Lebaran tahun ini, untuk pertama kalinya, Ricis yang tengah mengandung calon anak pertamanya dengan Teuku Ryan mudik ke kampung halaman sang suami di Banda Aceh. Artinya, Ricis juga merayakan Lebaran perdana jauh dari keluarga dan orang tuanya di Jakarta. Pada momen Lebaran di kampung halaman, Ricis mengaku akan melewati acara keluarga. Kabarnya, penyambutan Ricis dalam keluarga Ryan pasca sah menjadi istri Ryan yang tahun lalu tidak dilaksanakan karena pandemi COVID-19. Dari Aceh, Ricis mengaku bisa jadi akan liburan ke tempat lain tergantung kesepakatan dengan sang suami dan tentu juga dengan mempertimbangkan kondisi kandungannya. Persiapan Lebaran pertama tentu mohon doanya kalau nggak ada kendala. Ini tahun pertama saya mudik ke rumah keluarganya suami di Aceh. Mohon doanya ya, Ibu mohon doanya. Izin dulu izin ya Bu, izin dan pamit. Lebaran pertama kali seumur hidup nggak sama keluarga karena kan pisah. Jadi emang ini tahun pertama aku ke Aceh. Jadi ntar agak beberapa hari mungkin semingguan baru pulang lagi ke Jakarta itu sih. Jadi emang pengalaman pertama banget. Udah berkabar kalau insya Allah Lebaran kita di Aceh, insya Allah mudah-mudahan. Sebenarnya belum tahu banget karena kan tentu kalau misalnya nanti pulang kampung kan yang pertama pasti acara keluarga dulu. Jadi liburan-liburan belum di list banget. Itu mah biasanya kalau liburan begitu sampai lokasi baru dirundingin sama-sama. Kita bisa di spot aja. Gitu. Siapa tahu ntar abis dari Aceh kita mau lompat kemana kita nggak tahu. Indahnya Lebaran perdana Ria Ricis dan Teuku Ryan sebagai pasangan suami istri dan mendapat berkat kehamilan calon anak pertama pula. Benarkah demi kesehatan janin dalam kandungannya, Ricis terpaksa mengurangi pekerjaan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya Piratu Konsina, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman semua bisa mensucikan hati, bisa saling memaafkan dan penuh berkah. Amin. Wow, kebahagiaan Ria Ricis dan Teuku Ryan merayakan Lebaran perdana sebagai pasangan suami istri. Ricis yang kini tengah mengandung buah cintanya dengan Teuku Ryan mengaku mulai mengurangi pekerjaan lantaran ingin fokus menjaga kandungannya. Ricis mengaku terpaksa menolak beberapa tawaran job, di antaranya membintangi web series karena menyadari kondisi kehamilannya yang semakin besar dan mau memasuki usia 6 bulan. Karena itu saat ini Ricis lebih memilih berada di rumah sembari ngevlog untuk kanal sosial medianya sendiri. Diam di rumah saja, ngevlog aja gitu. Sebenarnya kemarin tuh Ricis sendiri ada tawaran web series, cuman karena melihat kondisi situasi perut udah makin buncit, sementara kan itu perannya anak gadis, bayangin. Jadi dilihat dari postur tubuhnya kayaknya udah tidak menyanggup, udah kita mundur aja dah gitu. Jadi emang Ricis kurang-kurangnya pekerjaan, tapi untuk kedepannya nggak tahu. Cuman kalau dari rundingan berdua sih perjanjiannya pada saat itu baru Abang Rian aja yang syuting dulu biar Ricis di rumah istirahat karena kan kehamilan juga udah memasuki 6 bulan, udah waktunya istirahat di rumah atau mungkin tinggal olahraga doang. Jadi Abang Rian juga nggak terlalu ngasih aku syuting keluar. Ricis dan Ryan di sisi lain bersyukur karena pasca berumah tangga kian mengalir tawaran pekerjaan untuk Ryan sang suami, mulai dari web series, sinetron maupun film. Di tengah kondisi Ricis yang tengah hamil, Ryan sibuk menjalani syuting stripping. Keduanya merasa kehamilan calon anak pertama mereka saat ini banyak rejeki mengalir dan karir Ryan di panggung akting diberi kelancaran. Tapi resikonya harus ditanggung Ricis. Selama bulan suci Ramadan kemarin, terkadang ia harus buka puasa tanpa didampingi Ryan, suami tercintanya.
Sekarang juga suami kan sinetron kan, pergi pagi pulang pagi, jadi ya Jadi kangen, jarang ketemu, pengen cepet-cepet pulang kalau kerja. iya, atau enggak kalau buka puasa aku yang bawain ke lokasi gitu-gitu. Kalau sekarang lagi dapat kerjaan bareng buka puasa di luar, sekalian dia izin syuting buka puasa di luar gitu-gitu sih. Cuman ya qadar Allah menitipkan rezeki sama suami harus tripping, jadi buka puasanya juga susah kalau ketemu bareng-bareng, jadi ya harus satu nyamper ke sana, satu nunggu jadwal ini gitu-gitu sih. Ya dinikmatin aja semua. Senang banget alhamdulillah, bahkan tuh sebenarnya pemirsa dari waktu lamaran malah udah banyak tawaran sinetron, tawaran film, tawaran web series dan lain-lain. Cuman Abang TR waktu itu belum memenuhi karena kan waktu itu persiapan menikah kan, jadi memang belum sanggupi semuanya. Terus sekarang alhamdulillah bulan Ramadan Allah titipkan rezeki, Allah titipkan pekerjaan kepada kita berdua, dan alhamdulillah juga sekarang Abang TR lagi stripping, ada juga beberapa bisnis yang beliau jalankan. Iya nih, soalnya suami saya pergi pagi pulang pagi, sedih. Tapi nggak apa-apa kan, namanya juga perjuangan, suami kerja keras karena perjanjian kita berdua memang yang kita tahu, yang kita pelajari ketika punya anak, katanya memang lebih banyak lagi pengeluaran yang harus kita lakukan gitu. Jadi emang dari suami emang harus kerja keras, saya juga sambil, kan kita berdua kerja nih, sama-sama kerja, jadi ya cari jalan tengah, ketemunya di mana. Mengejutkan sikap Ricis mengurangi pekerjaan saat usia kehamilannya memasuki 6 bulan. Lantas benarkah di usia kehamilan trimester kedua, Ricis justru melakukan aksi ekstrim? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya Tara Budiman mengucapkan selamat hari Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga dimaafkan seluruh dosa saya ya. Pilihan mengejutkan Ricis untuk mengurangi pekerjaan saat usia kehamilannya mendekati 6 bulan tak kalah mengejutkan dengan curahan hati Ricis yang mengaku mengalami mood swing selama trimester kedua kehamilannya. Tak hanya itu, Ricis juga selalu ingin dekat dengan sang suami Rian yang tengah berkutat dengan kesibukan syuting stripping. Tak jarang, lantaran keinginannya untuk selalu nempel dengan suami tak kesampaian, seringkali kalbunya dilanda kesedihan. Yang lebih mengherankan lagi adalah, dalam kondisi hamil di trimester kedua, Ricis masih hiperaktif dan bahkan melakukan aksi ekstrim bagi ibu hamil seperti split dan berolahraga yang sontak membuat syok Rian dan ibundanya. Apapun mood swingnya tuh ya aku tetap yang sayang udah. Iya, Di sekarang itu, bahkan aku juga ngingetin, kayak kamu kan sering banget, misalnya tiap hari tuh dia nggak mau aku bilangin, dia tetap mau ngantar aku ke lokasi. Kalau kita larang, nanti dia jadi sedih. Soalnya Jadi- kalau dibilang nih, udah jangan ke lokasi, nggak usah nganter makanan. Kamu buka puasanya sama siapa jadinya? Kamu gini. Kadang-kadang aku khawatir, sayang lokasi jalannya juga nggak bagus, terus puncak. Enggak, soalnya kalau nggak ketemu ntar adenya nangis. Adenya bukan aku yang mau ketemu, adenya. Aku mah enggak. Ada calon bayi juga, jadi kita sekarang berdua plus satu calon gitu. Jadi emang agak nano-nano karena kan udah trimester 2 udah mulai yang gampang pegal, gampang kram, udah mungkin sekarang tuh moodnya tuh lagi yang pengen nempel mulu sama Kangen suami. istilahnya. Iya. Ditambah suami stripping, jadi yang kayak sedih banget gitu. Jadi ya nano-nano lah rasanya, tapi aku sangat menikmati. Iya aku banget. Alhamdulillah di kehamilan usia sekitar 23 minggu ini Allah masih berikan kesehatan. Alhamdulillah dititipkan kesehatan dan alhamdulillah rezeki yang cukup. Iya, khawatir juga sih. Selalu diingetin terus ya. Perosotan palanya di bawah. Hati-hati, tetap aja aktif nggak apa-apa juga. Tapi Iya. ya Tetap hati-hati. Kita orang tua selalu khawatir, memang takut. Rianya yang tenang aja. Tenang Kitanya aja. yang ini khawatir terus. Apalagi kemarin juga kita baru main badminton kan, olahraga badminton. Kemarin juga lawan sama Kevin Sanjaya. Iya aku bangga banget tapi nggak minta foto. Lupa. Jadi kemarin juga olahraga, berenang udah, nge-gym juga, workout juga udah, lari juga udah. Jadi emang pelan-pelan olahraganya untuk supaya ntar lahirannya pengennya lancar secara normal pengen. Jadi makanya di latihan tuh dari sekarang olahraga exercise dikit-dikit.
hanya masih hiperaktif, istri Tengku Rian ini rupanya juga memiliki ngidam yang tak biasa. Baru-baru ini, Ricis mengaku ngidam ingin memelihara anak bebek lantaran gemas dengan bentuknya. Ngidamnya tak dipenuhi suami, namun Ricis tak kehabisan akal dengan meminta timnya membelikan anak bebek. 4 anak bebek berhasil ia dapatkan, lalu dipeliharanya. Senang mendapatkan anak bebek, Ricis juga menyiapkan kandangnya yang terbuat dari kaca. Rona wajah bahagia pun terlihat saat Ricis bermain bersama keempat anak bebeknya yang diberi nama AA, Bebe, Sisi, dan Dede. Oke pemirsa, itu dia 4 anak kesayangan aku nih, lucu banget. Sayang Ricis nih. Ini dari sini nih Om, dari sini pemirsa. Nih karena dia ada pintu masuknya, tuh ini pintu masuknya nih. Marhaban ya Ramadan. Halo pemirsa, ini adalah keempat anak aku. Ini ada nama masing-masing. Yang ini namanya AA, Bebek, Cici Dede, jadi ABCD gitu loh. Jadi nggak lupa gitu kalau manggilnya nggak. Ini sama Icis ya, sama Icis ya. Wah, lucu banget. Gemes banget aku nih. Tuh, ini anak aku pemirsa, lucu banget kan. Tapi aku nggak tahu ya kenapa tiba-tiba pengen banget anak bebek, tapi anak bebek ya, bukan bebek gede gitu. Lucu banget kan. Dia udah mandi, udah berenang. Aku juga udah dipupin kemarin sama dia, ya nggak? Tuh, lucu banget. Ini tim aku yang beliin, soalnya waktu minta sama suami aku bilang, udah deh jangan aneh-aneh. Tapi dipikir-pikir emang aneh sih, tapi kayak harus ada gitu. Terus tiba-tiba waktu aku dapat anak bebek, aku langsung seneng banget, pemirsa langsung yang ya Allah nikmat dunia. Tapi aku nggak tahu nih pemirsa namanya ngidam atau bukan ya. Tapi ini tuh lihat dulu coba. Aku tuh pengen scrub deh lulurin dia, lucu gak sih? Bismillahirrohmanirrohim. Aku mau mandi Cis. Ih lucu banget kan? Ih gemes, girang banget lo ngeliatnya. Kok aku lucu banget sih aku? Tapi kolornya kurang gede Cis. Iya nanti ya. Siapa lagi mau? Ini kali yang gede-gede dulu aja kali ya, yang kecil nggak usah ya. Mbak, cuing aku mau kemana? Tuh lucu banget kan, kayak boneka. Aku ngidam anak bebek. Lucu dah. Kok nggak ada yang percaya sih? Aku ngidam anak bebek pemirsa, tapi waktu aku minta sama suami aku nggak ngasih karena takut nggak bisa rawat lah, takut mati lah, takut ini. Jadi karena hopeless, jadi aku minta sama Ibu Riden sama kakak Nidia ya, sama tim aku minta langsung hari itu juga langsung berada di rumah tuh anak bebek 4 biji. Tapi itu emang lucu banget. Kalau ngidam mungkin yang ke laut itu kali ya yang, tapi aku nggak tahu sih ngidam atau enggak karena kan aku sebelum hamil juga emang anaknya kan suka banget laut, suka banget panas-panasan, suka banget main sama hewan gitu. Doanya untuk pemirsa semua di rumah, untuk ibu, untuk adik bayi, untuk semuanya, semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, bahagia lahir batin dunia akhirat, amin. Dan semoga kita dipertemukan di bulan-bulan Ramadan berikutnya, amin. Dan semoga tentunya cita-cita yang paling besar, tujuan utama adalah kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, amin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.